Kan yang sebenarnya kita lakukan ini kan memulangkan anak-anak Indonesia yang Betul. pergi kembali ke tanah air dan mereka mau. Nah, kalau menurut Mas Sabto pro kontra, tapi harus kita bahas juga nih Iya. supaya clear. Ada yang bicara naturalisasinya kebablasan, ada yang bicara kok sepertinya serampangan untuk mengambil begitu banyak pemain. Ya. Tapi kalau kita berkaca ke dulu, kan naturalisasi sudah dilakukan serampangan juga kalau zaman dulu, kalau boleh saya bilang. Begitu banyak pemain yang kita ambil, tapi apa hasilnya? Statement keluar dari bekas orang yang dipecat ini, kedutaan Belanda menyuratin PSSI. Saya bilang itu bohong. Nggak mungkin. Karena apa? PSSI nggak ada hubungan dengan kedutaan. Karena begitu ramai dibicarakan, terutama isu paspor itu tidak dikembalikan, isu mereka melanggar aturan atau segala macam yang dituduhkan. Tapi tadi kan Bang Hassani sudah state clear-nya seperti apa gitu. Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Tetap dengan pasangan saya Mas Sabto. Mas Sabto apa kabar? Baik, Bang Hassani. Klimis banget. Harus dong. Kalau ketemu Bang Hassani itu harus kita nggak boleh kalah rapi. Oh gitu. Iya dong. Enggak, kan biasanya kita pakai baju bola gitu. Iya. Malah ada yang sering salah pakai baju. Padahal tujuan kita nggak ada. Nggak ada maksud apa-apa di balik itu. Iya. Karena kita punya baju, pakai kan waktu itu Iya. kan. Ternyata sponsornya ya netizen kita itu agak-agak kritis kan. Iya. Banget. Tapi menurut saya bagus lah. Ya. Kalau publik sudah mulai kritis, itu kan buat sebuah negara kan artinya negara itu sudah satu step bagus ke depan. Demokrasi berjalan lah ya. Ya demokrasi, asal jangan kebablasan lah. Iya. Ya kan? Kan semuanya ada rule. Makanya saya heran juga, kok ada tokoh-tokoh yang kita anggap selama ini, saya menempatkan kayak Pak Peter Gonta kan bukan seorang bekas dubes, Iya. bekas seorang pengusaha sukses, yang nggak seharusnya mengeluarkan statement seperti itu. Jadi kalau beliau lebih teliti, paham, seharusnya nggak dikeluarin statement itu. Misalnya Rocky Gerung, yang selama ini kita lihat pinter, kelihatan pinter ya, ngomongnya. Tapi kok statementnya disalah gitu. Maka saya mengatakan gini, kalau Anda nggak menguasain daerah itu, janganlah beli komentar. Karena nanti buat, apa istilahnya, ada pepatah itu, sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga. Jatuh dia. Iya. Mas Sabto, ada pro kontra yang sebenarnya saya malas bahas lagi masalah naturalisasi ini. Karena kan, apalagi sih yang mau kita ngomongin? Kan yang sebenarnya kita lakukan ini kan memulangkan anak-anak Indonesia yang pergi kembali ke tanah air. Dan mereka mau. Nah, kalau menurut Mas Sabto, pro kontra, tapi harus kita bahas juga nih. Iya. Supaya clear. Pandangan Mas Sabto. Iya, kalau kita ngelihat kan idealnya ya sebuah timnas itu terbangun dari bawah memang. Ya. Kita bicara ideal, kita bicara Spanyol, kita bicara Jerman, kita bicara Inggris. Emang dari youth development-nya sudah jalan sehingga mereka bisa membentuk tim yang bagus. Ya. Kita kan masih sangat panjang kalau kita mengandalkan akan membangun youth development lalu mendapatkan timnas yang bagus. Ada kesempatan untuk bisa masuk atau kita apa ya istilahnya ya, potong jalur lah ya dengan jangka pendek untuk membentuk timnas kita yang bagus. Dan ini tadi Bang Hassani bilang, pemain-pemain kita yang ada di luar kita panggil ke sini kembali untuk bela merah putih. Dan mereka punya hak karena mereka punya darah. Kalau yang nggak punya darah pun secara FIFA aturannya pun mereka boleh untuk membela kita. Dan mereka sudah ada di sini, sudah membela kita. Dan timnas kita sudah right on track gitu kan. Dalam artian untuk pertama kali kita berada di round 3. Ada kesempatan juga start yang bagus juga di round 3-nya. Kenapa masih aja muncul statement-statement yang membenturkan itu gitu. Masih isu itu aja yang dibicarakan. Ada yang bicara naturalisasinya kebablasan, ada yang bicara
kok sepertinya serampangan untuk mengambil begitu banyak pemain. Tapi kalau kita berkaca ke dulu, kan naturalisasi sudah dilakukan serampangan juga kalau zaman dulu, kalau boleh saya bilang. Begitu banyak pemain yang kita ambil, tapi apa hasilnya? Betul. Kita hanya berkutat di Asia Tenggara, bahkan juara di Asia Tenggara pun kita nggak bisa. Udah berapa kali kita melakukan naturalisasi, tapi kali ini, kalau orang bicara naturalisasi, ya terserah mereka lah. Tapi kan kita, diaspora kita datang, bermain, tapi impact-nya kan kelihatan. Ya. Timnas kita jadi lebih baik, kita jadi bangga untuk menonton timnas lagi. Ya. Kita nggak lagi inferior di hadapan tim-tim besar. Ya. Kenapa? Sebagai negara yang besar, masih aja isu itu diangkat. Jadi ya sebenarnya saya sangat menyayangkan ya, kalau kita masih berkutat di itu, padahal kita harusnya mendukung timnas kita untuk bisa tampil pertama kalinya di Piala Dunia. Ya, saya sepakat. Kan kalau kita mempunyai sistem rekrutmen atau grassroots kita benar. Ya. Dan pernah kami riset sebenarnya. Itu kan kita nggak perlu pemain dari luar. Ya. Tapi kalau kita tidak membuat transformer di tubuh PSSI, yang kebetulan sekarang dilakukan oleh kepengurusan sekarang. Dulu kan kita berpikir 4-5 orang. Ternyata kan sekarang hampir di semua lini dibawa. Tapi itu menurut saya nggak negatif, tetap positif. Jadi terjadi perubahan untuk jangka pendek untuk memancing sambil kita benahi. Betul. Dan apa yang dilakukan oleh federasi sekarang nggak mungkin dalam satu malam semuanya berubah. Tapi kan saya melihat arah ke sana sudah ada. Contoh, saya baru dengar nanti di setiap kabupaten, di setiap provinsi akan ada direktur teknik. Direktur teknik itu kan kalau di luar negeri itu kayak scouting. Dia men-scout pemain-pemain mana, talent-talent mana. Nah, itu bakal digaji oleh pusat. Sama kayak FIFA menggaji setiap negara. Ya. Nah, ini kan kalau ke sana arahnya kan sudah dicoba. Lalu dibenahilah sistem SSB-nya itu kalau bisa dibenahi. Banyak negara yang bisa kita contoh. Ya. Kalau itu dibenahi, artinya kan pelan-pelan bibit yang ada di kita itu akan menghasilkan barang yang bagus. Betul. Ya kan? Tapi sebelum itu terjadi, apapun yang sekarang dilakukan secara naturalisasi, sebenarnya itu bukan pure naturalisasi. Kalau yang sekarang, itu diaspora. Karena apa? Nggak ada yang salah juga. Kalau menurut Mas Sabto, kan dulu Mas Sabto juga tahu ada kasus kayak pemain Brazil dulu. Nah, itu pandangan Mas Sabto gimana? Ya sempat rame ya. Sempat katanya ada 5 pemain Brasil, U18 semua. Apakah kaitannya mau dimasukkan ke U20? Dulu kan Piala Dunia waktu untuk Piala Dunia 20 pada waktu itu isunya kan seperti itu gitu. Tapi akhirnya mandek karena tidak bisa berjalan prosesnya. Karena ini kan naturalisasi murni ya. Artinya pergantian kewarganegaraan dari Brazil menjadi Indonesia. Di mana kan aturannya berbeda. Di mana mereka harus stay 5 tahun di sini untuk bisa membela timnas kita. Itu yang terjadi pada dulu mungkin Christian Gonzalez, lalu Mark Klok gitu kan. Kejadiannya seperti itu gitu. Nah, akhirnya nggak jadi, mungkin rame itu ya. Dan Bang Hasani punya cerita pasti, kenapa nggak jadinya tuh Bang? Banyak cerita itu. Banyak ya. Jadi sekali lagi nih buat penggemar Hasani Corner, kami ini diskusi ya. Ya betul. Jadi bukan saya nanti merasa dominan, tapi kebetulan nih yang ditanya oleh Mas Sabto, karena saya memang memulai naturalisasi itu. Jadi case-nya memang dari 5 Brazil tadi. 5 Brazil tadi diproyeksikan untuk kita timnas U20 karena kita tuan rumah. Waktu itu saya belum paham karena saya nggak ngerti. Nah, tapi saya di dalam agak komplain. Ini kok boro-boro sudah ada 5 Brazil. Saya dengar juga SC menolak. SC menolak. Nah, singkat cerita 5 Brazil ini batal COVID. Nah, lalu karena ada case itu SC menyodorkan nama. Nah, di SC itu di timnya SC ada asisten dia yang pernah bekerja di AFC. Dia ngerti aturan FIFA, dia ngerti siapa yang boleh dinaturalisasi dengan model sekarang. Karena kalau diambil pemain Brazil tadi, itu tidak akan pernah bisa membela Indonesia.
selama dia belum 5 tahun. Ya. Sedangkan kita waktu itu kita mau jadi tuan rumah U20. Ya. Berarti itu akan sia-sia kalau terjadi. Mau pakai hukum apapun, mungkin untuk mendapat paspor dibisakan. Tapi untuk bela timnas Nggak bisa, karena FIFA nggak bisa. ada Betul. satu case kalau Mas Sabto ngikutin Maklok. Ya. Maklok itu awalnya dia bercerita dia punya darah turunan. Tapi setelah kita minta dokumennya, dia nggak bisa melengkapi. Oke, keluarga negaranya dikasih. Karena kalau keluarga negara itu nggak, syaratnya beda. Ya. Tapi waktu dia mau main timnas, dia tidak di-approve oleh FIFA. Betul. Maka dia harus nunggu 5 tahun. Nah kalau tadi pemain Brazil tadi terjadi, saya nggak tahu pakai hukum apa, simsalabim kali, ya kan? Dan FIFA pasti nggak mau membolehkan. Nggak mau, Ya. dia nggak ada istilah yang mau nyogok FIFA itu nggak ada. Ya. Nah dari situlah bergulir, akhirnya STY memberi 4 nama yang dia sudah riset punya hubungan darah. Waktu itu kita tanya apa hubungannya? Ini tidak melanggar aturan FIFA, artikel 7 maupun artikel 9. Ya. Nah, maka keluarlah nama 4, Miss Hilger, Kevin Dick, Jordi Amat, Sandy Worth. Itu nama pertama yang disodor. Nggak jalan. Singkat cerita nggak jalan. Satu hari, saya disuruh ngurus. Waktu saya disuruh ngurus itulah, saya pelajari dulu. Ini anak yang diaspora apapun hubungannya, toh dia sudah bukan lagi warga negara Indonesia. Dibolehkan nggak warga negara Indonesia? Kalau pakai pasal yang belum dipakai oleh Maklok, termasuk pasal yang dipakai buat siapa dulu yang pemain dari Christian Gonzalez. Gonzalez, nggak memenuhi syarat. Karena dia harus, ternyata kita juga hukum kita Undang-Undang Nomor 12 2006 itu juga harus tinggal di negara tersebut atau perkawinan. Ya. Lalu saya tanya, ini kan nggak bisa. Nggak, boleh pakai pasal 20. Apa perbedaan pasal 20 dengan yang beda, yang lain? Pasal 20, negara membutuhkan jasa dia. Atau dia pernah memberi berjasa buat negara. Nah kalau begitu, siapapun bisa. Either dia orang warga negara Indonesia boleh, bukan warga negara Indonesia juga boleh. Punya turunan Indonesia boleh, nggak punya turunan juga boleh. Siapa yang pernah dapat kayak gini? Kalau dulu yang namanya Multatuli, Dewes Dekker, karena dia berjasa buat Indonesia. Nah, kalau dalam kaitan sepak bola, muncullah nama 4 tadi. Ini kita lihat peraturannya. Oh, nggak ada pelanggaran. Kita buka lagi peraturan FIFA. Artikel 9. Selama dia punya turunan, darah, kakek neneknya paling tinggi, dia memenuhi syarat. Tapi kalau sudah buyut, dia tidak boleh. Tapi kalau dia tidak punya hubungan darah, boleh stay dulu 5 tahun. Kayak Gonzalez. Jadi itu aturannya kenapa waktu itu diproses. Nah ini berkaitan dengan pro kontra, saya juga ingin jernihkan pro kontra yang diangkat oleh Pak Peter dengan Rocky Gerung. Kan minggu lalu kita sempat bahas kenapa pemain itu datang dulu ke Jakarta, ke kedutaan. Nah surat itu kan tidak pernah dikeluarkan oleh kedutaan di negara lain, cuma ada di Indonesia karena menyesuaikan dengan aturan Indonesia. Nah salah satu surat itu adalah pelepasan kewarganegaraan. Nah, secara hukum, si pemain tersebut, pemerintah Indonesia, jadi gini, kenapa dulu zaman saya lama benar? Surat ini yang jadi pertanyaan. Karena apa? Tidak ada satupun yang punya pengalaman, kok sekarang ada surat itu? Nah, pertanyaan waktu itu, di antara kita, dijawab oleh Direktur masalah kewarganegaraan karena Anda memakai pasal 20. Kalau pakai pasal 20 itu harus ke presiden.
Jadi itu prosesnya presiden, bukan di kementerian. Hmm. Kalau tingkat Gonzales yang kemarin-kemarin itu di tingkat kementerian. Kalau pakai pasal 20 harus kepres. Kalau kepres itu runtutannya panjang. Saya kalau nggak salah itu ada 20 dokumen yang harus diberikan. Terus harus ada interview dari BIN untuk ngecek ini orang gimana dari sisi security. Harus disetujui oleh DPR. Ada 2 komisi yang selama ini kita tahu. Komisi hukum, dari sisi hukumnya. Dari komisi olahraga, Menporanya, komisi 10. Lalu di paripurna. Nah, waktu itu kan semua orang bingung. Jadi cukup hati-hati. Nah, menjawab yang sekarang berkembang, seperti Pak Peter Gonta mengatakan mereka memegang 2 paspor. Tidak, Indonesia tidak mengenal 2 paspor. Maka surat yang diambil dari kedutaan Belanda tadi, yang dia melepaskan keluarga negara. Dan cukup itu kan? Cukup. Itulah dasar selain dokumen lain, itulah dasar yang diproses sampai dikeluarkan kepres. Kan untuk mengeluarkan kepres itu harus hati-hati. Ya. Nggak mungkin dong DPR kecolongan segala macam. Ya kan? Ya. Itu menjawab. Lalu kalau saya mau lihat Rocky Gerung mengatakan secara dalil ini menaturalisasi, dia ini sama kayak orang Oon. Jadi kalau dia suka bilang orang dungu, dia dungu dalam hal ini. Kok dia nggak ngerti? Kan ini ada proses. Prosesnya pertama, kita nggak ngambil pemain yang tidak ada turunan. Semua yang kita ambil turunan. Yeah. Oh ada misalnya orang berdebat soal Martin Paes. Kan di FIFA boleh. Di FIFA boleh, karena dia lahir di Indonesia. Neneknya ya. Neneknya lahir di Indonesia, di Kediri. Ya. Jadi secara aturan tidak ada yang salah. Betul. Kalau mau kurang puas, saya jadi saksi karena saya yang memulainya. Saya tahu. Jadi saya biar sekalian mewakili federasi, saya katakan apa yang sudah dilakukan ini tidak ada yang salah secara aturan. Kita tidak melanggar aturan negara, pasal 12 2006. Kita juga tidak melanggar artikel 9 dan artikel 7 dari FIFA. Masalah paspor juga ya. Masalah paspor. Nah, masalah paspor itu kan dokumennya Belanda. Ya. Kenapa kita yang rese? Sementara Belanda sendiri sudah melepas dia kan? Ya. Dan ada suratnya. Kita dasarnya kan udah ada surat tadi. Ya. Nah, kenapa kita pergi urusan tetangga, urusan rumah tangga orang? Kan dokumen itu bukan dokumen negara kita. Yeah. Dokumen negara Belanda. Dan Belanda itu antara dia dengan negara Belanda. Lalu ada yang mengatakan statement ini kasusnya terjadi, sorry nih saya ulang, setelah ada pemecatan 40 karyawan di PSSI. Ini nggak tahu saya nggak mau ke sana, tapi ini kan muncul. Seakan-akan ada pernyataan saya baca itu, statement keluar dari bekas orang yang dipecat ini, kedutaan Belanda menyuratin PSSI. Saya bilang itu bohong. Nggak mungkin. Karena apa? PSSI nggak ada hubungan dengan kedutaan. Sebagai pemain timnas, si kedutaan itu hanya tahu person, individu. Dan itu bekas warga negara dia. Dia tinggal kontak sendiri. Kenapa harus ke PSSI? Instansi nggak ada urusan ya? Nggak ada. Karena PSSI tidak pernah berurusan dengan kedutaan. PSSI itu jalurnya adalah ke Menpora. Karena itu jalur secaranya. Mas Sabto, mungkin panjang, lebar, tapi saya mau clear. Ya. Masalah naturalisasi, please. Tidak ada pelanggaran secara hukum. Apa yang dilakukan hari ini membawa kita bangga. Kalau dari sisi tadi federasi, ini transformer. Harus kita buat transformer seperti ini supaya memancing kita membenahi. Ya. Kira-kira itu Mas Sabto. Setuju. Ya, kira-kira itu yang kita bisa sharing, yang mungkin ya kenapa saya bisa sharing? Karena saya tahu persis. Saya juga nggak akan mengerjakan satu pekerjaan yang melanggar. Mas Sabto, ini kan polemik itu mudah-mudahan tidak mengganggu mental pemain. Ya. Karena beberapa pemain juga sempat ada beberapa pemain kontak saya. Pak Hasan ini bagaimana? Saya bilang
don't worry, anggap aja angin lalu. Saya bilang kamu pikirin yang bermain dengan itu, urusan ini nggak ada yang salah. Ini cuma ada orang-orang iseng aja. Dan itu yang nggak dipikirkan mereka ketika mengeluarkan statement akan mempengaruhi pemain. Nah ini menurut pandangan Mas Sabto akan mempengaruhi nggak secara mental nih kepada pemain yang akan berhadapan kita di China ini sama Bahrain ini? Iya. Ya kalau terganggu, terusik atau mempertanyakan itu menjadi hal yang wajar kan. Ya. Karena begitu ramai dibicarakan, terutama isu paspor itu tidak dikembalikan, isu mereka melanggar aturan atau segala macam yang dituduhkan. Tapi tadi kan Bang Hasan ini sudah state clear-nya seperti apa gitu. Dan sampai ada yang bertanya ke Bang Hasani langsung kan artinya mereka merasa serius, ada something yang bothering mereka ya, gitu kan. Ya. Dan ya itu yang saya sayangkan ketika ucapan, ketika ketikan jari mempengaruhi orang, tapi kan dia tidak tahu itu bakal mempengaruhi seperti kita apa. bilang dulu kan pisau bermata dua ya. Iya, iya. Bisa menjadi kritik, bisa menjadi membangun, bisa Ya. menjatuhkan. Seperti itu. Nah, kalau akhirnya menjadi tuduhan yang tidak berdasar kan, kalau dia jatuh mentalnya kan otomatis bertanggung jawab atas jatuhnya mental pemain gitu. Cuman Ya. kalau saya melihat mereka dididik di luar, mereka punya mental toughness yang berbeda, terutama dalam persaingan di sepak bola itu sendiri. Ya saya melihatnya sih mereka bisa ketika mendapat assurance, mendapat garansi. Ya semoga Bang Hasani bisa mendinginkan mereka lah ya. Ya. Untuk seperti itu sehingga penampilan mereka ke depannya ya nggak akan terganggu isu-isu yang harusnya tidak mereka pikirkan gitu. Pikirkan mereka kan hanya bermain bola, gimana bagus, gimana bisa membawa timnas kita ke pentas yang lebih tinggi. Ya itu kan harapan kita semua. Kita lihat hari ini kegairahan orang. Kita lihat sekarang bawa parfum di GBK kalau ada timnas main. Kita nggak lihat lagi ada kerusuhan, kecuali kemarin itu ada kelompok kecil lah. Iya. Ya, tapi jauh lebih bagus. Kita juga pernah bahas kalau manajemen yang handling juga bagus kan, ini kan menghasilkan produk yang bagus. Dan ini kan stepnya udah ke sana. Nah sekarang kalau menurut Mas Sabto, kan bukan gegap gempita, euforia yang tadi di awal Mas Sabto mengatakan kita nggak lagi berbicara tentang menang lawan Brunei, kalah lawan Vietnam, tapi level kita kan sudah level Australia, udah level Saudi Arabia. Nah ini kalau menurut Mas Sabto, sampai kapan nih isu isu-isu yang tidak produktif ini? Kayaknya masih akan terus banyak yang bernada negatif ya. Karena kan proses ini kan akan terus dijalankan terus. Ini lebih ke syirik, iri, atau lebih ke... Bisa jadi ada juga beberapa kelompok mungkin yang tidak berkenan, akhirnya terus menyuarakan itu. Kalau enggak kelompok yang sudah dari awal bersikap seperti ini, ya kadung nyemplung di situ, ya terusin aja bersikap seperti ini. Walaupun mungkin... Pokoknya nggak ada yang benar ya. Pokoknya kan ngelihatnya, akhirnya kita melihat kenapa tidak bisa melihat sisi positif sih dari ini gitu kan. Ya saya juga dulu suka dan sangat sering juga mengkritik PSSI gitu di era-era yang lama gitu. Kalau something tidak berjalan dengan benar gitu kan. Kalau kita bicara sekarang, sebetulnya kan kalau orang lihat perbaiki liga dong, udah mulai kok, udah ada VAR. Ya. Itu kan satu yang kita idam-idamkan selama ini susah benar. Iya, kita nonton. Masih ngitung berapa biayanya gitu. Tapi ini langsung execute jadi, dan beberapa pertandingan yang tertolong oleh VAR itu sudah terlihat nyata gitu. Wasit itu sudah bisa mengambil keputusan dan membatalkan sebuah keputusan karena ada VAR itu. Kan artinya udah something yang positif, langkahnya sudah jauh lah ke arah positif. Lalu kita bicara grassroots kan kita pernah singgung juga. EPA sudah jalan dari 16, 18, ada 20, ada 14 sekarang. Walaupun saya masih melihat lubang-lubang di mana banyak klub yang minjem SSB untuk memainkan U14-nya, U16-nya itu kan masih belum ideal. Tapi kan paling nggak kompetisinya sudah ada gitu. Idealnya nanti kan ya perlahan-lahan pasti akan dibenahi. Dan kalau kita ngelihat ketum yang sekarang, Pak Erick Thohir kan membenahi. Bahkan PON yang bukan urusannya pun coba dibenahi karena dia merasa kok nggak bener sih ini. Akhirnya dia mencoba untuk mengganti wasit. Itu kan salah satu concern yang diperlihatkan PSSI terhadap sepak bola kita gitu. Jadi ya
Kalau masih ada yang skeptis, ya pasti masih akan terus ada skeptis. Ada ya? Karena proses naturalisasi pun akan berjalan terus. Akan datang 2 pemain lagi, dan selama itu bisa membuat timnas kita peluangnya lebih besar untuk lolos, ya kan saya kan setuju aja gitu kan. Kan nggak semua bisa work, yang saya bilang tadi. Ya. Kita pernah naturalisasi banyak pemain, nggak works pada saat itu. Tapi dengan pemain yang benar yang datang, manajemen yang benar, pelatih yang benar, outputnya kan jadi positif. Kita udah bicara bukan lagi gimana caranya ngalahin Thailand, gimana caranya ngalahin Vietnam, tapi gimana caranya ngalahin Australia, Arab Saudi, dan juga Jepang. Itu kan aim kita sudah naik. Kita nggak pernah bermimpi. Berapa tahun yang lalu kan kita nggak bisa bermimpi ke arah situ gitu. Tapi sekarang kita sudah bisa menikmati langsung timnas kita ada di situ. Jadi ya kalau nggak didukung sih ya menurut saya agak lucu gitu kalau kita nggak mendukung timnas kita gitu. Mas Sabto, ini ada yang menarik. Nanti kita akan bahas tentang status Michelle Gertz sama Elianoy Raiders. Ya, Raiders. Tapi ada yang menarik. Ini masuk, ada yang kirim ke saya. Namanya Ardian Wahyu. Dia punya prediksi. Arab 1, Indonesia 1. Ini sebelum lawan Arab nih. Lalu dia prediksi lagi, Australia 0, Indonesia 0. Terbukti. Nah, dia memprediksi sampai Indonesia lawan Jepang. Nah, ini kita lihat ya. 2 sudah berhasil. Prediksi dia berikutnya, Bahrain 0, Indonesia 1. China? Hah? China? China 0, Indonesia 2. 2-0. Luar biasa. Ya. Lalu lawan Jepang, Indonesia 1, Jepang 2. Kalah. Iya. Nah, jadi dia prediksi Arab draw terbukti 1-1, Australia 0-0 terbukti. Nah, ini pembuktian dia berikutnya adalah Bahrain lawan Indonesia. Menurut prediksi dia, Indonesia 1-0. Lawan Cina 2-0. Lawan Jepang kalah 2-1. Wah, kalau ini berhasil, lo melebihi orang segala macam. Namanya Ardian Wahyu. Langsung dicari orang nih. Dicari orang. Lo bakal laku. Gitu. Mas Sabto, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan Karena saya agak... kalau dapat seperti Mas Sabto katakan, 6 poin. Ya. Kalau 6 poin tambah 2, 8 poin. Berarti kan kalau Australia terperosok, kan apalagi nih Arab Saudi lawan Jepang. Ya. Kan pasti kalau Jepang menang, Arab Saudi ketinggalan. Ya paling nggak 8 poin setengah jalan lah ya. Oke, Mas Sabto. Nggak usah kita bahas. Pertanyaan saya. Mas Sabto, ini kan kita ada pendaftaran untuk lawan Bahrain, lawan China. Ya. Kalau saya nggak salah itu ada batas waktunya. Lalu Michelle Gertz sama Eliano Raiders itu kan saya berpikir dari pengalaman saya, waduh ini sulit. Karena dia kan harus terbang lagi di Sumpah. Ternyata hari ini jauh lebih mudah. Kementerian Kemenkom dengan menteri barunya udah bertemu Pak Erik, lalu mencari solusi, akhirnya dikirim. Biasanya kan kita di Sumpah itu di Kanwil Kemenkumham DKI. Nah ini tim Kanwilnya itu berangkat ke kedutaan Belanda di Indonesia di Den Haag. Jadi mereka disumpah di sana. Kalau disumpah di sana, berarti dia sudah mendapat paspor Indonesia. Kan kasus berikutnya perubahan federasi. Mudah-mudahan bisa cepat kalau kita belajar dari beberapa kasus. Saya perhitungkan kan semua ada waktu. Cuma saya nggak tahu masuk deadline nggak. Kalaupun masuk deadline, tapi kita lihat kemarin Martin Paes, kok bisa? Menurut pandangan Mas Sabto? Iya, anything can happen ternyata ya. Ya. Yang tadi kita pikirkan Martin Paes nggak akan bisa bermain, dan saya udah mengatakan sudah pasti nggak bermain di Jakarta, di Arab Saudi, tapi akan main di Jakarta untuk melakukan debutnya. Tapi ternyata bisa ketika pendaftaran sudah tertutup, dia bisa tetap tampil buat Indonesia. Ya. Artinya kan mungkin ada lobby yang dilakukan oleh federasi kita kepada FIFA yang akhirnya memuluskan itu. Apakah ini juga akan terjadi pada Mas dan juga Eliano Raiders? Ya moga-moga. Tapi kalau saya mendengar atau membaca Sintayong mengatakan bahwa saya tidak terlalu berharap untuk yang Oktober. Tapi saya November, saya yakin mereka sudah ada di sini. Mungkin
dia sudah melihat prosesnya tidak akan secepat itu. Bisa jadi seperti itu kan. Tapi kan kita juga berpikiran pada saat Martin Paes seperti itu. Ya. Siapa tahu bisa terjadi. Si SE juga nggak mengharap lawan Arab. Iya, waktu lawan Karena Arab dia juga bilang. Dia kayak kita mikir, dia tahu nih aturannya. Iya, tapi kan ada lobby-lobby yang ternyata yang di bisa. luar. Ya saya surprise juga. Baru kali ini, zaman gua kok nggak bisa semudah itu. Secepat Hari itu. ini kan jauh lebih mudah gitu. Iya. Tapi itulah, kan selalu lobby-lobby itu kan dibutuhkan di Iya. segala hal gitu. Nah, dengan sekarang saya lihat kemesraan antara pemerintah dengan federasi, kan jadi semuanya menguntungkan. Iya. Dulu kan berantem dulu kan. Betul. Dulu nggak ada yang kalau dulu ada sempat joke itu teman saya mengatakan, siapa sih yang nggak dimusuhin sama PSSI? Iya. Kesannya kan gitu. Tapi kan hari ini adem kan menghasilkan sebuah produk ya, yaitu Iya. timnas. Iya. Ya kan? Kita nonton Liga tadi dengan VAR, kan merasa nggak ketipu lagi. Artinya kan wasit nggak bisa sewena-wena lagi. Iya. Ya kan nggak seperti kita lihat di PON lah. Meminimalisir mafia wasit yang tadinya pengen Kalau saya anggap itu kesalahan lah. Iya. Yang mau sengaja Yang nggak sengaja gitu. Tapi kan itu perubahan-perubahan itu terjadi kan karena kita lihat sudah mulai sehat. Tapi ada yang komplain, kemarin ada istilahnya kenapa ada pemecatan 40 orang ya, tapi kita nggak tahu lah, itu kan urusan internal federasi. Iya. Walaupun saya pernah di federasi kan pasti ada sesuatu hal kenapa itu dibuat gitu. Tapi apa yang terakhir ini kalau kita lihat dalam konteks timnas, yang selalu bangga kita dengan Garuda di dadaku itu kan hari ini kita udah mulai agak sombong. Ya kan? Mulai pede lah, jangan sombong. Mulai pede. Saya ngerasa gini, Mas Sabto. Gini, dulu kami untuk mencari pemain-pemain di luar negeri itu, baik dari tim SC maupun tim kami, itu nggak mudah. Bargaining power-nya kecil ya? Kecil. Yang paling mau dari dulu itu Jordi Amat sama Sandy Walsh. Jadi waktu Miss Helger tadi itu menolak, Kevin Dick sampai hari ini belum menyatakan oke. Itu lalu Fardi waktu itu menyodorkan nama Shane Patinama. Karena Shane itu kepingin main karena ada pesan dari orang tuanya yang baru meninggal. Lalu saya menghubungin tim SDY, ketemu saya dengan SDY, ini ada nama Shane Patinama kalau Anda mau. Oh ini masuk kriteria kami, tapi dia bukan pilihan pertama saya. Dia bilang, pilihan pertama tadi Miss Hilger sama Kevin Dick. Tapi karena dua itu nggak mau, dia butuh yang mau, ya udah masuklah itu Shane Patinama. Itu kenapa? Nah, lalu untuk melengkapi 4 pertama dipanggil, kita kasih nama Ragnar Oramangun sama Tom Haye. SC nggak mau awalnya. 2 nama ini. Itu yang buat 4 pertama tadi itu? Ya. Pengganti Dick sama si... Dick sama Helgers, yang dia terima cuma Shane Patinama. Sama Jordi Amat? Jordi Amat sudah ada masuk di kelompok pertama. Oh, Mas Sandy Walsh sudah duluan ya? Ya. Nah, yang selalu eager itu Sandy Walsh sama Jordi Amat. Nah, sekarang kan dengan impact kehadiran mereka di generasi pertama, lalu masuk generasi junior, yang Justin Hubner, yang ada dramanya. Yeah. Lalu Ivar Jenner mungkin kita, kalau mau kita bahas ini juga ada ceritanya. Rafael. Lalu prestasi timnas baik, itu membawa impact berita yang positif di Belanda, di Belgia, di Eropa. Maka generasi berikutnya itu gampang benar. Kayak generasi J.I. Jazz, Nathan Joe, itu mereka sudah mendengar, terus teman dekat, ya ikut, yuk. Jadi lebih mudah. Yeah. Nah, cuma tetap proof terakhir itu ada di STI. Jadi kalau kita lihat ada case Elio Romeni, siapa satu lagi yang Mauro. Kenapa yang Romeni STI mau, dianya belum. Ini kayak Miss Hilger lah. Nanti mungkin lama-lama berubah. Kalau yang Mauro udah bilang mau deh. Dokumennya lengkap, tapi kayaknya kalau feeling saya STI masih mikir. Mungkin dia nggak tahu pertimbangannya apa. Ini kayak dulu dia mikir Ragnar,
dia mikir Tom Hai, akhirnya kan dia mau juga. Iya, iya. Kan STY orangnya kayak gitu. Bisa aja suatu hari si Mauro ini, karena gini, untuk menjadi pemain di diaspora ini harus dua pihak. Pelatihnya butuh, si pemainnya juga mau. Bersedia ya. Ya, lalu kita lihat dokumennya oke nggak? Kalau oke, proses. Karena ada beberapa pemain juga mau tapi dokumennya nggak mendukung. Kira-kira gitu Mas Sabto. Ini sekali lagi saya minta maaf, bukan saya mau dominan, tapi yang kita bahas ini adalah naturalisasi yang biasanya saya dipanggil jadi narasumber. Iya, karena jauh lebih menguasai Bang Hasani lah dibanding saya, karena tahu jeroannya langsung gitu kan. Jadi Mas Sabto, terima kasih. Cukup nih Mas. Terima kasih. Sama-sama Mungkin Mas Hasani. kita mudah-mudahan nih polemik ini nggak berkelanjutan, Iya. karena nggak sehat menurut saya. Ya biar publik jadinya kan tahu juga Ya. bahwa tidak ada yang dilanggar dalam proses pembentukan timnas sekarang kita yang sedang trennya positif ini. Segala macam dokumen persyaratan itu sudah sama sekali nggak ada yang bermasalah. Ya artinya ya kenapa kita nggak mendukung gitu kan? Dan ke depan juga negara itu sudah berpikir untuk dual citizen untuk beberapa hal. Ya, ya. Karena ada yang tadi saya dengar pernah dari Mas Sabto mengatakan lagi digodok untuk sport kan, Ya, paspor sport yang seperti dilakukan oleh Qatar kan. Yes. Jadi ya kenapa tidak? Kan asal selama tidak merugikan buat negara tersebut, toh hampir semua negara juga memakai sistem itu. Sekarang kan Indonesia baru melakukan untuk U2 sampai 21. Kan ada peraturan baru PP nomor berapa itu yang 2022 Ya. itu orang bisa pegang 2 paspor sampai umur 21. Ya. Yang lahir dari ayah bukan warga negara Indonesia atau ibu bukan warga negara Indonesia. Oke, memang polemik masalah dokumen negara ini nggak gampang ya. Tapi jangan itu yang kita bahas. Selama itu nggak kita langgar, negara oke, kedua belah negara fine aja. Kenapa kita jadi usil? Betul. Kalau timnasnya jelek pasti saya akan berteriak juga. Sama. Maksudnya, ini nggak works gitu. Nggak kan? work gitu. Ini Tapi semuanya ini works, oke, ya kan? Semua jalan baik. Kenapa usil? Makanya saya bilang, mohon Pak Peter fokus aja ke Java Jazz. Iya, iya. Karena kita happy juga. Kalau nanti Pak Peter ngambek nggak mau lagi buat Java Jazz, kan kita nggak bisa lagi menikmati musik jazz gitu Iya, kan. iya. Pak Rocky Gerung, nih secara pribadi saya belum pernah ketemu Pak Rocky Gerung, tapi saya kadang-kadang perdebatan Anda saya lihat dari kejernihan Anda berpikir dengan background filsafat oke juga. Cuma kali ini Anda salah. Anda salah. Ya, jadi sorry. Di close aja case-nya. Buat yang lain-lain yang ikut-ikutan tidak setuju dengan naturalisasi, it's not naturalisasi. Ini kita mengembalikan anak-anak Indonesia yang selama ini ke luar negeri, kembali lagi ke Ibu Pertiwi. Mas Sabto, sekali lagi, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang Hasani. Kepada penggemar Hasani Corner, kalau ingin bertanya seputaran naturalisasi, pemain timnas, kita terbuka. Ya, tolong tanya, yang bisa kita jawab, kita jawab. Tapi yang penting Anda ingat, channel ini kami bangun, kami tidak mau terjadi ada berita-berita simpang siur atau hoak yang tidak membangun kepada prestasi timnas. All about sport.